Pria ini memungut sampah, tapi dia sendiri berkata bahwa dia memungut emas lagi. Selama memiliki papan sirkuit, dia akan mengumpulkannya. Kemudian dia mengekstrak emas di dalamnya. Dia juga mengumpulkan minyak di selokan yang bau, membawa pulang dan memanaskannya, memasukkan sedikit natrium, menjadi biodiesel. Meski jumlahnya relatif kecil, tapi cukup untuk mobil di rumah atau untuk menghasilkan daya listrik. Tapi pria seperti itu yang bisa menghasilkan uang dan menghemat uang. Orang miskin yang ribut di rumah bahkan tidak bisa membiayai hidupnya. Menghadapi situasi bahwa rumahnya akan diambil, sebenarnya pria itu sedang mengerjakan sebuah mesin es, sebuah mesin yang membuat es dari api. Dia percaya bahwa selama kantor paten menyetujui permohonan patennya, dia bisa kaya dalam semalam. Tapi permohonan paten pria itu ditolak. Dia tidak berpikir ada yang salah dengan penemuannya. Seseorang di kantor paten pasti berusaha mencuri idenya, kemudian dijual ke perusahaan besar, membiarkan perusahaan besar menghasilkan lebih banyak uang dengan penemuannya. Pria itu sedang marah, tapi masih frustasi. Untungnya, keluarganya ada di sisinya. Saya tidak menyangka bahwa dia tidak bisa menghasilkan uang. Faktanya, pria itu memiliki rahasia yang lebih dalam. Keluarga yang beranggotakan 4 orang ini telah mengubah identitas mereka sebanyak 6 kali selama 9 tahun. Alamatnya juga berubah 6 kali. Tampaknya mereka bersembunyi dari seseorang. Pria itu juga tidak mengizinkan anak-anak pergi ke sekolah. Anggota keluarganya tidak diperbolehkan menggunakan ponsel. Tidak masuk akal untuk melakukannya dalam masyarakat modern ini. Tapi istri pria itu sangat mendukungnya. Namun putri sulungnya diam-diam menghubungi pacarnya dengan ponselnya. Pria itu langsung menyita ponsel itu setelah mengetahuinya, lalu langsung menghancurkannya. Tidak ada ruang gerak sedikit pun. Tetapi mereka bahkan sangat hati-hati. Pria itu masih ditemukan. Dia tidak yakin apakah itu seseorang yang mencarinya, tapi dia tidak berani menjamin. Setelah bergegas pulang tanpa berhenti, pria itu meminta istrinya untuk berkemas secepat mungkin. Dalam 10 menit mereka sudah harus pergi. Istrinya memberitahu putri sulungnya bahwa mereka akan pergi. Anak perempuan tertua jelas tidak mengerti mengapa. Dia juga kehilangan kesabaran karena ayahnya menyita ponselnya. Anak perempuan tertua mengatakan bahwa dia bukan hewan peliharaan. Dia memiliki hidupnya sendiri. Sang istri tidak menjelaskan apapun setelah mendengar apa yang dia katakan. Ingatkan dia bahwa masih ada 5 menit lagi. Saat ini, sejumlah besar polisi sudah dalam perjalanan. Suaminya memberi waktu untuk keluarganya berkendara untuk mengalihkan perhatian mereka. Saat istrinya sudah siap, dia mengetahui bahwa putri sulungnya telah melarikan diri dari rumah dan meninggalkan catatan. Dikatakan bahwa dia pergi. Aku tidak pergi kemana-mana. Sang istri tahu dia tidak punya waktu untuk mencari putrinya. Dia hanya bisa berlari dan menunggu sampai aman sebelum mencarinya. Istri dan anak laki-laki itu datang ke sebuah motel. Ini adalah titik rekonsiliasi yang telah dia dan suaminya diskusikan sejak semalam. Suaminya datang ke sini setelah menyingkirkan seorang penguntit. Saya juga tahu kabar bahwa putri sulungnya kabur dari rumah. Suaminya tidak mengeluh. Dia meminta istrinya untuk menunggu di sini bersama putra bungsunya. Dia pergi mencari putri sulungnya. Jika dia tidak pulang jam 2 pagi, aku akan mengambil putra bungsuku dan terus melarikan diri. Polisi menutup rumah keluarga yang berisi 4 orang dan sekelompok orang dengan jas dan sepatu kulit membalikan rumah, sepertinya sedang mencari sesuatu. Namun pada akhirnya saya hanya menemukan foto putri sulung dan pacarnya. Saat ini, sang suami sedang mencari putrinya seperti ayam tanpa kepala di kota. Putrinya juga berkeliaran di kota tanpa tujuan. Dia tidak sekolah dan tidak punya teman. Pacarnya tidak bisa dihubungi lagi. Para gangster yang muncul di malam hari membuatnya sangat ketakutan. Dia hanya bisa menghubungi neneknya yang sudah bertahun-tahun tidak dia hubungi untuk meminta bantuan. Ayah Doni juga memikirkan itu. Dia juga menghubungi ibu mertuanya dan mengetahui lokasi putri sulungnya. Beberapa menit kemudian, ayah dan anak itu bertemu di terminal bus. Putri tertua memiliki emosi yang campur aduk. Di satu sisi, saya ingin bersama keluarga saya. Di sisi lain, dia mengeluhkan berbagai perilaku ayahnya. Dia tidak mengerti mengapa dia harus pergi ketika dia menjalani kehidupan yang baik. Dia ingin tahu kebenaran di balik ini semua. Ayahnya, Doni berkata bahwa masalah kita bukan seperti yang kamu pikirkan. Tapi aku tidak bisa memberitahumu sekarang. Saya akan mengatakan yang sebenarnya saat masalah selesai. Saat itulah patroli polisi tiba di sini. Doni membiarkan putrinya mengemudikan mobilnya. Pergi ke hotel dan temui ibumu. Dia pergi untuk mengalihkan perhatian polisi. Putrinya langsung masuk ke dalam mobil. Setelah mengetahui ayahnya ditangkap oleh polisi dan dilumpuhkan oleh pistol setrum, tepat saat polisi membawa Doni kembali ke kantor polisi, dia terkejut dengan apa yang putri sulungnya lakukan. Mungkin itu yang sering kita katakan. Tidak peduli seberapa berisik ruang keluarga, kita tidak akan bisa melihat orang lain menyakiti keluarga kita. Saat ini, yang ada di pikiran anak bungsu itu, dia harus menyelamatkan sang ayah. Tanpa rasa takut, dia terus mengemudikan mobil itu. Dia tidak menyangka bahwa dirinya mampu melakukan ini semua. Ayah yang melihat putrinya ini bahkan lebih terkejut lagi. Dia tidak menyangka bahwa putrinya memiliki sisi kekerasan seperti itu. Menabrakkan mobil dan menyelamatkan orang lain terlihat seperti hal yang biasa dia lakukan. Kemudian ayah dan anak perempuan itu memarkir mobilnya di pinggir jalan. Dia membuka penutup lubang got, mempalsukan pelarian mereka dari selokan itu, dan lari ke daerah kumuh. Semua orang di sini adalah tunawisma. Ini adalah lingkungan yang sangat buruk. Ayahnya mengeluh. Beberapa politisi lebih suka menghabiskan triliunan uang untuk menyerang negara lain. Saya tidak ingin menggunakan uang untuk membantu orang-orang miskin ini. Anak perempuan tertua itu berkata bahwa semuanya tidak sesederhana itu. Ayahnya berkata bahwa semuanya rumit, tapi akan selalu ada solusi. Kenapa politisi tidak membantu orang-orang ini? Karena mereka melakukan kesalahan, membuat kesalahan terburuk di negara ini.
Orang-orang ini berhenti berbelanja, jadi politisi membuang mereka seperti sampah di tempat pembuangan. Ayah itu memberitahu putrinya, kemudian mereka akan bersembunyi di Meksiko. Putrinya menolak. Dia tidak ingin mengikuti ayahnya seperti buronan. Dia ingin pergi ke sekolah. Dia ingin memiliki hidupnya sendiri. Doni bersumpah pada putrinya, sampai kita menemukan tempat yang aman, dia akan menyiapkan rencana sekolah putrinya. Ayah akan mempersiapkan identitas barumu nanti, dan mengizinkanmu untuk sekolah lagi dan memulai semuanya dari awal. Sang putri mempercayai ayahnya, lalu disuruh menelpon neneknya. Dia melarangnya untuk pergi ke rumahnya. Namun, sang putri malah menelpon pacarnya. Tapi dia agen pemerintah. Agen itu menyuruh Tina untuk tidak menutup telepon. Dia bilang dia di sini untuk membantunya. Jika kau terus melarikan diri, itu hanya akan membuat segalanya semakin rumit. Demi kebaikan keluargamu, lebih baik beritahu aku di mana kalian berada. Tina tenang di saat-saat kritis ini. Ayahnya yang mengumpat. Apa yang dia lakukan? Agen itu tidak menjawab. Sementara itu, tanyakan mengapa ayahmu lakukan ini padamu. Apa kau ingin hidup seperti itu? Tina juga tidak menjawab. Sebaliknya, dia malah menutup teleponnya. Setelah beberapa saat, keluarga mereka akhirnya bersatu kembali. Mereka harus punya uang untuk kembali ke Meksiko. Suami dan istri itu datang ke pabrik gelap. Istrinya bertugas memuat uang tunai. Suaminya menggunakan komputer untuk menghubungi teman di web gelapnya, memberitahu temannya bahwa mereka akan pergi. Saat itulah sang istri harus berkata bahwa mereka harus memberitahu anak-anaknya, membebaskan mereka untuk memutuskan apakah mereka ingin ikut dengan mereka atau tidak. Sang suami membatasi, mereka hanya anak-anak dan tidak perlu diberitahu. Jika mereka tinggal, mereka hanya akan ditanyai oleh agen itu. Jadi, serahkan saja kepada simpatisan untuk diadopsi. Pasrah saja jika nantinya otak mereka berhasil dicuci. Jika kamu membawa mereka ke Meksiko, mereka akan memiliki kesempatan untuk menempuh pendidikan yang bagus. Itu merupakan pengalaman hidup yang berharga. Sang istri melihat suaminya yang sudah membuat keputusan. Dia hanya bisa mengangguk setuju. Keesokan harinya, sebuah keluarga beranggotakan 4 orang tiba di pembuangan mobil. Mereka menemukan penumpang gelap lokal. Tiba-tiba, orang itu tidak lagi membantu orang lain untuk meninggalkan negara itu, tapi dia bisa memperkenalkan beberapa orang kepada Doni. Doni menemukan pelacak elektronik di pergelangan kaki lawannya. Katanya dia bisa melepasnya, sehingga memungkinkan dia untuk menjalani kehidupan tanpa batas. Bawa saja mereka melewati perbatasan, kau bisa menghasilkan uang banyak. Dua penumpang gelap yang mendengar ini setuju, tapi Doni harus melepas pelacak elektronik untuk mereka terlebih dahulu. Tapi metode Doni berada di luar imajinasi siapapun. Ternyata itu adalah mobil kertas timah. Untuk apa mobil kertas timah ini? Apa rahasia dari satu keluarga ini? Keraguan-raguan tak terbatas. Mari kita bicarakan lain kali.